Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taretan Sateja kembali lagi bersama kami di acara program ngaji bareng kita, ngaji bareng di program Peduli Sesama Hamba. Jadi kali ini kita akan melanjutkan Ngaji bareng pengajian kitab Minah Minah Husaniyah. Husaniyah. Ya, tentunya kita kali ini masih bersama Ustadz Zahid Wahyudi yang sebelumnya juga telah mengisi beberapa penjelasan yang sudah ada di dalam kitab Minah Husaniyah. Dan kali ini kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kita bilang santri, kalau sudah agak kan jago ya, santrekona. Jadi kali ini kita kedatangan juga beberapa santrekona ini yang mungkin dulunya pernah mengenyam pondok pesantren juga, tapi ya karena mungkin ada beberapa hal ya, ada yang sedikit tahu membaca kitab, ada juga yang keen cara orang Madura itu membaca kitab. Ya, Ustadz, kali ini apa yang mungkin akan dibahasnya? Kali ini akan melanjutkan pengajian yang kemarin itu, yaitu tentang hakikat daripada zuhud. Jadi pembahasan malam ini adalah hakikat zuhud. Zuhud itu apa sih artinya sebenarnya mungkin? Sederhananya ya tidak kecantol pada dunia lah. Tidak kecantol sesuai pada dunia. Ya Pak Budi ya. Sesuai dengan namanya Ustadz Zahid Wahyudi. Berarti Ustadz tidak pernah kecantol mungkin. Tidak bisi. Dan taretan kali ini pola kita mungkin agak berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita ngaji langsung, dan mungkin kali ini kita juga akan ada beberapa pertanyaan dari santri-santrikona ini, dan juga di akhir nanti kita juga akan memberikan kesempatan bagi para pemirsa gitu ya, para pendengar, memberikan kesempatan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom komentar. Tapi pertanyaannya Ustadz yang sesuai dengan pembahasan kali ini. Baik. Dan mohon maaf apabila yang tidak sesuai dengan pembahasan kali ini, mungkin kami tidak bisa menjawabnya. Baik. Gitu ya. Mungkin Ustadz bisa dimulai para santri-santri kota ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbiasa kalau mau akan memulai baca kitab itu harus ya tawasul dulu ya. Pertama kita tawasul kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para keturunannya, sahabat, dan juga para tabi'in, dan juga yang terkhusus pada yang mendapat rekomendasi kitab ini adalah almarhum Ustadz Muhammad Syukri. Ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatu zuhdi, bantining hakikat zuhud, fid dunya ning itunya, huwa ingki haqiqatu zuhdi, hakikat daripada zuhud, tarkul maili panika atingkel condong, ilaiha dak katunya bil mahabbati kalaban rasa cinta.
Jadi hakikat daripada zuhud adalah meninggalkan kecenderungan yang pada dunia dengan didasari rasa cinta pada dunia. Itu hakikat daripada zuhud. La punten bihulu wil yadi kalaban sepena tanang minat dunya dari dunya li'adami nahyi syari'i karena tadana alaranga syarak anit tijarati dari atekang wa an amalil hirafi ben dari kalakuan banyak-banyak kalakuan tabenang ngalakoni banyak-banyak kalakuan. Jadi zuhud itu bukan tidak memegang uang, la bikhuluwil yadi, bukan tak mau memegang uang. Karena memegang uang, memiliki harta itu bukan larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang menjadi hamba Allah yang mukhlisin, yang menjadi wali-wali Allah itu tiga pekerjaannya berdagang dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kok jadi guru, jadi kepala desa, jadi petani, apapun bentuk profesi itu harus dikerjakan. Bukan zuhud itu anti pekerjaan, bukan. Zuhud itu bukan anti harta, bukan. Yang dimaksud tadi adalah meninggalkan kecenderungan itu pada dunia yang didasari oleh rasa cinta. Kepikiran terus pada dunia itu yang tidak boleh. Wala qailan bentada saya ngocak panika sebada bidzalika kalaban ke panika sekasebut wa innama ban pastena darajah kalampah kalako jumhurus sahabati ponapa jumhur para sahabat wa tabi'in ban pole para tabi'in ana ala khuluwil yadi atas sepena tanang minat dunia dari dunia liap tadiya sopaja enoro bihim kalaban kapi jumhur sahabah wa tabi'in al mahjubuna pasera orang-orang sepada ia lengi am musyahadatil akabiri dari nyaksee banyak-banyak orang seraja. Artinya jumhur sahabat, pembesar-pembesar para sahabat, juga pembesar-pembesar para tabi'in itu melakukan sifat kesuhudan itu ala bihuluwil yadi dengan artinya tidak memegang harta, tidak banyak hartanya. Para tabi'in umpamanya, para sahabat kan banyak yang miskin umpamanya. Kenapa mereka demikian? Walaupun juga ada beberapa sahabat juga yang kaya raya, tetapi umumnya itu banyak yang miskin. Bihuluwil yadi wa nahau hum minat dunya liyaqtadiya bihim al mahjubuna, agar kita termasuk mahjub, orang-orang yang derajatnya di bawah agar mengikuti jejak-jejak para sahabat dan jejak-jejak para tabi'in, melihat kehidupan mereka. Para sahabat juga serba kekurangan. Artinya tidak bergelimang dengan kekayaan, tidak bergelimang dengan
harta. Falidzalika, maka dengan demikian azharu menampak kabeh para sahabat juga para tabi'in lahum dak kabeh orang yakni mahjubun, orang-orang seperti kita menampakkan az-zuhda daka zuhud fid dunya nengitunya bi khuluwil yadi kalaban sepena tanang wa nahau ban pada alarang kapi para sahabat juga para tabi'in hum dak kapi mahjubun amin anit tabassuti dari ababar memperlebar fid dunya nengitunya khaufan karena takok alaihim atas kapi para sahabat tabi'in ayyadkhulu dak kudu masuk akapi mahjubun fi mahabbatiha dalam cinta lebur daka dunya fala yahtaduna maka tak ngoleh petotu kapi orang ba'da dzalika saamponna kebane kasih kasebut lil khuruji karena keluar an hubbiha dari cinta dekatunya wal muzahamati ban pole sibuk alaiha atas dunia. Mereka para sahabat dan juga para tabi'in menampakkan sifat suhudnya pada kita. Kita ini termasuk mahjubun, orang yang tidak ada apa-apanya. Kita adalah orang awam. Jadi para sahabat dan juga para tabi'in hidup mereka itu adalah potret dari kehidupan kesuhudan mereka ditampakkan pada orang-orang awam agar kita tidak mencintai, tidak cenderung pada dunia karena mereka khawatir. Para sahabat dan juga para tabi'in hidup serba anggaplah biasa-biasa saja, hidup suhud. Karena mereka memikirkan pada generasi selanjutnya agar tidak mencintai dan cenderung pada dunia. Dan juga wal muzahama agar kita orang-orang awam, orang-orang yang mahjubun seperti kita itu tidak sibuk dengan kehidupan dunia. Atau mungkin ya Pak Bun, teman-teman yang lain ini juga sebelum dilanjutkan monggo ngobrol dulu. Jadi seputar yang apa yang kita santai biar tidak baca ya, biar tidak terlalu tegang gitu. Mungkin ada yang Anda mungkin begini, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, ini dari saya pribadi ya Ustadz ya. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah merasakan ya. Mohon maaf ini sebelum mengatakannya. Jadi ada orang, misalkan kita ini yang banyak uang lah istilahnya, banyak harta istilahnya. Kadang-kadang kita itu terlena dengan harta itu, kadang meskipun secara keimanan kita itu mengakui bahwa kita iman gitu ya. Betul. Ya, bahwa kita iman, tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua pasti mengakui bahwa kita itu iman. Cuma kadang-kadang karena terlalu banyaknya harta, kita lupa bahwa kadang-kadang kepedulian kita kepada sesama itu bukan karena berbaginya, bukan hanya berbagi itu ya, Pun ya. Bukan, berbagi itu juga penting ya, sangat penting. Cuma kadang-kadang kalau kita itu mengentengkan kepada orang yang ada di bawahnya kita, kadang-kadang karena mungkin banyaknya kita harta, mungkin orang menghormati kita
karena hartanya mungkin ya gitu kan. Kadang-kadang enteng ibadah. Apakah itu juga termasuk Kebut dunia. kebut dunia atau termasuk tidak zuhud, Ustaz? Mungkin bisa merasakan Ya, seperti itu ya. seperti yang kita baca dengarkan bersama tadi, hakikat daripada zuhud itu adalah yang pertama ya tarkul maili, meninggalkan kecenderungan. Lah, kecenderungan ini juga dibarengi dengan rasa kecintaan. Cuma muni boleh senatado. Hah? Ada sih. Kadang-kadang ya, Aku nunggu dia. kadang-kadang ya. Nah, Kadang-kadang. makanya kita ini kan anggaplah termasuk mahjub, orang yang awam, gitu ya. tidak tahu, yang jauh dari makom daripada orang-orang yang zuhud ini. Tapi paling tidak kita bisa Lah, mencontoh, makanya kan? kita membaca kitab ini, belajar kitab ini agar kita tahu, agar kita punya wawasan. Walaupun pada hari ini mungkin kita tidak bisa seperti mereka. Siapa tahu besok, lusa, 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Sapa rapat dulu kan, seperempat. Oh. Bisa nggak? Antara- Seperempat saja. Karena kita tidak tahu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah. Kalau dari penjelasan dari yang tadi itu, muka saya secara pribadi, coba antara langit berbumi. Kadang-kadang kita kan begini ya. Kadang-kadang kita itu tidak merasa. Semisal ya, naik mobil itu ada orang yang apa gitu. Kadang-kadang kita tidak terasa itu orang naik mobil, kadang-kadang marah orang dia. Kadang-kadang seperti itu kan ya. Ada kadang banyak orang-orang yang banyak hartanya, kemudian pakaiannya yang mahal-mahal. Jangan sangka mereka itu adalah hubbud dunia, gitu. Jangan suudzon pada mereka. Kadangkala mereka itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang memang tidak punya apa-apa umpama. Bedena. Kadang kita Berarti tergantung hatinya. Berarti sekarang itu membodoh orang yang di mobil rumahnya raja terus di presiden. Berarti Tapi mereka itu kan tak cenderung, tak kapencot ka hartana, ka fasilitas ibadah. Tak pernah kerpekeran. Cuma apakah bisa juga dikatakan Ustaz kita kaya misalkan ya. Brand-brand mahal-mahal semua yang kita pakai gitu Ustaz ya. Cuma kalau niat kita itu untuk menikmati harta yang diberikan Allah kepada kita itu boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, yang gitu. mahal-mahal ada itu, seperti juga yang madhabnya Imam Asyadili. Imam Asyadili itu seorang sufi, seorang yang zuhud, kendaraannya serba mahal, pakaiannya yang mewah-mewah. Sampai ada orang yang mengatakan, lo masa itu wali? Pakaiannya mewah-mewah, kendaraannya bagus sekali. Tapi Imam Asyadili itu tidak pernah cenderung dan memikirkan apa yang ia punya. Tapi yang terpenting juga Ustaz, ya yang terpenting juga mungkin kita kaya, misal kita menggunakan pakaian-pakaian yang punya brand mahal gitu kan ya. Ini gini aja, ini Pak Kades, ini punya jabatan. Tapi, seorang kepala desa, raja di desanya. Tetapi umpama beliau ini Pak Kades menikmati, tidak pernah sibuk dengan jabatannya, tak pernah memikirkan berarti bukan kategori jabatannya. Kok oleh ini oleh itu,
tidak pernah berpikir, tidak pernah ada kecenderungan. Sepenting laju alayani masyarakat mana. Dia dinikmati. Yang penting meskipun merek-merek mahal, tapi yang penting kepedulian kita kepada sesama. Makanya kita jangan suudzon dulu pada orang yang serba wah umpamanya. Biarkan. Barangkali penjelasan dari Kas intinya tak ada untuk daerah Sumenang. Ya kita pribadi lah, untuk kita yang ada di sini. Enten juga, Bun. Iya kan. Kadang orang nih kan, enggak. Kadang orang itu mastur tertutupi rahasia. Karena tak ingin menampakkan pada orang. Kalimat tarkul maili ilaiha tadi itu. Apakah itu misalnya orang suhud tidak butuh terhadap dunia? Kalimat tarkul maili tarkul ia tidak butuh. Tetapi kadangkala ia diberi oleh Allah. Ini. Nikmati ini. Bukan berarti meninggalkan pekerjaan dunia. Umpamanya kepala keluarga ya harus kerja dong. Harus kerja. Tak tergantung kadunya. Apa yang ia miliki tidak menjadikan dirinya sibuk, tidak artinya lupa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan ia terlena, tidak memikirkan siang hari siang malam, tiap detik tiap jam ia memikirkan apa yang ia punya. Maksudnya begitu yang hakikatus zuhdi. Kita ini mahjub. Ya kadang laku narya kebaik. Apa sih kibo? Kan lah itu yang nyarejo menye. Tapi kalau tidak seperti itu kan tak nemu ongko. Lah ya makomnya kita di situ. Makomnya kita di situ. Tapi rasa kecintaan kepada dunia itu kan harus tidak melebihi batas kan. Artinya jangan sampai melupakan Allah. Sampai kok saya lupa saya bujeng ngaburi. Umpama kesokian sakone. Umpama ini kan wartawan. Cari berita sampai maghrib, dilepas maghrib. Umpama tak maghrib, jangan sampai begitu. Jadi kalau sudah waktunya sholat ya sholat. Nek sakone mencontoh apa yang para sahabat. Pola bisa nek sakone. Iya kita kan makanya kita belajar kitab ini, kitabnya orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita kecipratan juga cahaya-cahaya dari mereka, barokah dari para sufi, para sufi dari para sufi. Amin Allahumma amin. Mungkin apa lagi ini? Ada lagi mungkin para santri. Dilanjut lagi ya? Iya, dilanjut. Bainal kamilina maka sangkuna orang-orang sepada sampurna kabdi. Kamil. Ya ibadahnya sempurna. Waktu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hartanya, kehidupannya juga sempurna, la yuskilu, tak masibuk hum dak kabeh kamilin, dak ka orang-orang sepada sampurna kabeh anillahi taala dari Allah taala syai'un ponapatang setong fil kaunaini idalem dunya akhirat. Jadi orang-orang kamilin, orang anggaplah orang-orang seepele Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bergelimang apapun dalam kehidupannya, serba ada. Hartanya luar biasa, tapi tak pernah la yusgiluhum anillahi ta'ala
syai'un. Apapun sepada nang itunya tak pernah menyibukkan kanggo ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat orang-orang kamil, orang-orang yang sudah sempurna. Bi khilafil qasirina kalaban bida orang-orang qasir, orang-orang pendek, orang-orang kekurangan. Kita hormatilah orang-orang kamilin itu, pakaiannya bagus-bagus, kendaraannya mewah-mewah, tetapi mereka tidak terlena dengan apa yang mereka punya. Tapi kita yang hidup serba seperti ini umpama ya. Ya memang tempatnya. Ya memang seperti itu. Tapi kita ngalamun kan. Terus dia. Nah, berarti kita ngalamun itu hubud dunia loh. Amin pet terus dia. Iya. Tapi mau nano ya. Apa kita ke dunia motor. Tapi Atena kasa untuk perjuangan mana? Bagus untuk, kalau begitu, untuk perjuangan. Saya bekerja untuk, ya kan untuk Allah itu. Berdoa kan ya, berdoa kita supaya sama seperti orang-orang yang berbaju mahal misalnya. Iya. Bikhilafil qasirina. Fasallim ya akhi, ini ada likulli man. Fasallim maka basra sampian. Ya akhi du taretan kaula likulli man dak saben orang taro seningale basra sampian hu dak kaman. Mutajammilan dak kase ahias. Bisya bi kalaban angkui minal qaumi dari kaum. Hormati mereka yang selalu tajamul, bermewah-mewah. Bisyabi dengan pakaian. Pakaiannya sebagus-bagus. Minal qaumi dari kaum illa angin in khifta lamun kobater basara sambian ala atsba'ihi atas pengikut orang ayat ba'u dak gotu noro kafi atba'hu dak ka orang ma'al jahli asartana putu bimaksodihi kalaban sajjana orang. Kita tidak tahu sajjana orang, niat orang itu tajamul, berhias-hias, berpakaian yang mewah-mewah, kendaraan yang mewah. Rumah yang mewah. Hormati mereka. Kita harus kagum pada mereka, walaupun mereka banyak hartanya, tetapi mereka tidak pernah cenderung, tidak pernah ada mahabbah pada dunia. Mungkin ya. Dunia. Takbir maibir. Takbir maibir misalkan yang iya, beda dengan berlagak itu. Berlagak beda. Kita sarone kadang gitu Pak. Padahal ngencem gitu. Kredit. Benda ngencem kadang mah gaya geng. Nah gimana kan Ustaz? Bayar itu termasuk takabur. Apakah juga hukum dunia? Itu kan juga lah jelas kalau itu. Ya ini kita punya istri cantik misalnya. Iya, itu hukum dunia juga ya. Kalau pamer itu ria. Ini bukan pamer, bukan birmaibir. Tajamul memang lillahi ta'ala, untuk Allah. Ada juga seorang kiai ulama itu kalau mari Jumatan itu nyikot rasukun saya mahal segonteng yang kuya Jumat datang. Mare Jumatan ibagi koreng. Beni polana terongang kuya si berem. Tajamul. Ahias
bermewah-mewah tapi untuk Allah. Kiwa pojok. Kiwa wirid. Ada orang saya suhut lah, karena Madura na nemu tak berak, elang tak susah ni. Engkau punya era nemu tak berak, elang tidak susah. Ada kira-kira nasa kali. Jangan Madura. Jangan Madura na. Terus lagi cuy. Palaka maka Paniga kandik sampian antan hati ning kotu nyeke pasira sampian hudak kaman anzalika dari kepanika tajamul khaufan karena takwa antala midatihi dari moret-moret orang. Kalau menimbulkan kebla yang pengikutnya maksudnya. Pengikutnya Nero Kiaiana itu memang tasawuf sufi zuhud. Walaupun Kiaiana itu bermewah-mewah pakaiannya, bajunya, sarongnya mentak detas apa BH Islamiri pokoknya kuyan. Tapi murid pas dikhawatirkan Nero. Maka kita harus mengatakan pada kiai au ta'murahu bi ayyakula lahum la taqtadu fi husnil malabisi wal manakihi. Kalau dikhawatirkan, diikuti oleh muridnya. Au tabana ta'muru. Barenta apa sira sampean hudaka orang bi ayyakula kalaban kutu ngoca apa sira orang lahum dak kakapi talamid dak kapi moret la taqtadu ja norok sampean kapi bi dak kasengko fi husnil malabisi idalum bagusa banyak-banyak angkuy wal manakihi ban banyak-banyak abini wal marakibi ban banyak-banyak kendaraan. Betapa nanti guruna yang memang dia suhud mengatakan murid telah buat najak norok sengkok la taqtadu bi engkau ngangku ngak ria lai buat najak norok engkau banyak binina buat najak norok engkau banyak mobil lah cek tero. Takut tak mampu. Makomnya beda. La taqtadu cek norok sampean kapi fi husnil malabisi dalam ngangku ya banyak-banyak dalam bagus ya banyak-banyak angku. Engkau angku ria BH Islamiri lah cek tero wal manakihi. Sogina pada semua. Neta pate. Dia guruna itu kebiayaan dia ngangkui malabis, ngangkui pakaian yang serba mewah lillahi ta'ala. Betul lillahi ta'ala. Wal manakihi banyak bini. Engke mana bini lapakul lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mungkin saja para suhud, para syahidin itu banyak keluarga mungkin ada isyarat kamu harus wallahu tak tahu rahasianya. Wal maraqib. Siapa tahu kan tak kalau juga nyampe kepada tingkatan itu. Tak masalah. Tak masalah. Ini kan tingkatan. Tapi orang ini aja kan mun tak tahu, tak kira tahu. Maksud dia sama macam suhud turun dengan kekayaan namun padahal kok kan tak kira tahu. Tak tahu. Tak usah, makanya tak usah sudon. Tak usah punya. Arwah kira punya bini. Arwah bini dua. Tak usah komentar. Dalam artian tak usah komentar. Kalau kita punya niatan jadi masuk ke makomnya misalkan tahu. Baca boleh. Iya. Wal manakih. Banyak bini sampai Pak oleh. Tidak aja komentar. Apa sih?
Apa segi? Ya tero sih mulai. Hah? Bahwa mon mampo teh tero. Mampu jatero. Wal marokib ya lah benar kamu datang ngocak cek nero sengkok banyak mobil berderet di belakang semua serba mereknya serba mewah dari Alphard sampai ke Jaguar dan sama jam. Nah. Tetapi semua itu tidak menjadikan seorang zahid tadi, seorang yang sufi tadi tidak menjadi suhud. Artinya walaupun berlimpah kemewahan semuanya fasilitas serba ada, tetapi hatinya tetap untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dia merasa sibuk dengan apa yang ia miliki, tidak cenderung dan tidak mencintai apa yang ia miliki. Kuncinya itu yang dimaksud dengan hakikatus zuhdi. Monggo mungkin ada yang bisa diobrolkan mungkin di pertemuan kali ini. Sudah ya, cukup ya. Jadi begini Ustadz ya, sebelum kita tutup taretan ya. Jadi mungkin kita juga memberikan kesempatan kepada pemirsa juga Ustadz ya. Untuk bertanya juga terkait dengan hakikat zuhud yang menjadi pembahasan kali ini di ngaji bareng ini Ustadz ya. Tapi pertanyaan itu harus juga terkait dengan hakikat zuhud yang sudah kita jelaskan dari awal sampai artinya kita balas komentarnya atau kita bahas nanti yang sesuai dengan temanya. Iya. Hakikat nanti zuhud. kan ini di dalam video ini nanti ya. Kita dengan pemirsa itu sharing. Ada pertanyaan nanti ada sesi khusus untuk menjawab pertanyaan. Iya. Pemirsa. Ya kita bahas nanti. Tapi pertanyaan itu juga harus terkait dengan pembahasan yang ada dalam video kali ini gitu. Tapi ya. Enggak. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan ngaji bareng kita. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan. Amin. Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu pada momen-momen selanjutnya. Kita akan melanjutkan juga perbincangan seperti ini. Dan mungkin begini Ustadz ya. Kita mungkin punya jargon. Ada jargon. Jangan lupa berbagi antar sesama. Gitu ya. Jangan lupa berbagi antar sesama. Ya, mungkin bisa berbareng. Jangan lupa. Ya. 1, 2, 3. Jangan lupa berbagi antar sesama. Ya, baik. Demikian pertemuan kali ini. Kita bertemu pada lain kali untuk ngaji kitab Minhajul Saniyah. Terima kasih banyak sudah teman-teman semuanya, terutama kepada Ustadz Zahid. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Dan kami ingatkan jangan lupa untuk di subscribe, like dan komen agar untuk membantu berkembangnya channel kita yang ya mungkin cukup sampai di sini. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.